Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara membuat database dan tabel melalui CMD pada SAM-PP Server. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara membuat database, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih database itu atau basis data itu. Oke. Basis data atau database adalah kumpulan informasi yang disimpan secara sistematis dalam komputer sehingga kemudian dapat diperiksa dengan mudah melalui program komputer tertentu. Database sendiri dapat berisi semua jenis data seperti angka, kata, gambar, video, dan file. Lalu, apa sih perbedaan antara database dan tabel? Perbedaan antara database atau basis data dan tabel, yaitu basis data atau database adalah kumpulan informasi yang disimpan secara sistematis dalam komputer sehingga kemudian dapat diperiksa dengan mudah melalui program komputer tertentu. Sementara tabel disebut sebagai kumpulan record dan file yang sudah lengkap di dalam sebuah sistem database, dan isi dari tabel sendiri yaitu baris dan kolom. Setelah mengetahui apa itu database, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana dan langkah apa saja kah untuk membuat database dan tabel. Oke, ikuti saya terus. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita mempraktekkan bagaimana sih caranya membuat database dan tabel, kita harus tahu nih perintah-perintah dasar buat membuat database dan tabel tersebut. Yang pertama ada create. Create adalah perintah untuk membuat database. Ada juga nih create yang buat tabel. Sama aja sebenarnya buat perintahnya, cuma dibedakan dari kalau ini create database, kalau yang ini create table. Nah, perintah kedua yaitu show databases, yaitu perintah untuk menampilkan daftar database dalam MySQL. Jadi nanti jika kita membuat perintah show database, nanti akan banyak terstruktur database yang pernah kita buat. Jadi kita tinggal pilih gimana caranya untuk menggunakan database tersebut. Jawabannya pakai use. Jadi perintah yang ketiga yaitu use. Use adalah perintah untuk menggunakan atau memilih sebuah database yang tersedia di MySQL yang telah kita buat dahulu. Terus perintah yang keempat nih ada insert into, yaitu perintah untuk mengisi data di dalam tabel. Jadi semisal kita bikin tabel, nilai atau value-value yang akan kita masukkan ke dalam tabel, perintahnya bisa memakai insert into. Yang terakhir nih yaitu select from. Select from yaitu perintah untuk melihat isi data dari tabel. Jadi kalau kita udah selesai nih bikin tabel, memasukkannya menggunakan insert into, kita bisa melihatnya dengan menggunakan perintah select from. Oke, jadi kita mulai. Hal yang pertama yang pasti kita harus lakuin adalah kita pergi ke aplikasi SAM-PP-nya. Seperti di gambar ini. Setelah itu, kita buka, nanti akan muncul halaman screen. Nah, nanti kita klik tombol start pada Apache dan MySQL. Setelah sudah, kita klik tombol Windows dan R. Setelah itu kita enter. Kita akan pergi ke halaman SAM-PP MySQL-nya ya. Setelah itu kita ketikkan cdc SAM-PP MySQL bin, yaitu tempat di mana kita menyimpan filenya ya. Setelah itu enter, tulis MySQL strip urut, lalu enter, akan muncul tulisan seperti ini. Lalu setelah di enter, kita lanjutkan dengan create database. Di sini saya menamakan database saya dengan nama data siswa FLGC.
Setelah itu enter, lalu kita bisa menggunakan perintah show database untuk melihat apakah database yang barusan kita buat itu sudah jadi atau belum terdapat. Ya, di sini sudah ada ya, data siswa PPLBJ. Setelah itu, kita gunakan perintah use data siswa PPLBJ. Jika sudah database change, maka kita bisa melanjutkannya ke create table. Di sini saya membuat tabel data siswa dengan isian nomor absen, nama siswa, dan nomor NIS. Setelah itu, di bagian nomor absen saya menggunakan integernya 10, dan saya menggunakan auto increment primary key. Dan di nama siswa saya menggunakan chart dengan maksimal 100 huruf. Di NIS saya menggunakan integer juga, saya menggunakan maksimal 50 huruf. Setelah selesai, kita tutup. Jangan lupa dikasih titik koma, kalau nggak dikasih pasti error. Setelah ada tulisan query oke, kita bisa lanjut ke bagian show tables ya. Soalnya kalau takutnya nggak kesimpan, tapi sebenarnya pasti kesimpan sih, cuma jaga-jaga aja. Terus bisa show tables, nanti kita lanjut ke desk. Oh iya, di sana saya nggak ngurangin ya. Desk itu buat nampilin kayak tata letaknya si tabel nanti. Nah, di sini pas ya. Saya kan tadi memasukkan nomor absen, nama siswa, dan NIS. Nomor absen tadi menggunakan integer, nama siswa menggunakan chart, dan NIS menggunakan integer. Bener ya, udah bener. Setelah udah bener kayak gini sesuai, setelah itu jadi perintah selanjutnya yaitu insert into. Di sini saya menambahkan values dari no absen 1 sampai 10 saja, karena ini cuma contoh. Dan nama-nama siswa ya sesuai, dan NIS. Sebagai contoh, saya bukan untuk values atau nilai nomor 1. Ya, di sini nomor absen ada nomor absen 1 dengan nama siswa yaitu Aditya Firmansyah dan nomor NIS sebagai berikut. Nanti saya sensor takutnya ada masalah atau apa. Setelah itu, seperti biasa kita kasih titik koma lalu enter. Setelah terdapat query awk, maka kita bisa lanjutkan step terakhir yaitu select from. Setelah select from, ini kita bisa lihat gambaran tabelnya ya. Di sini ada no absen dari 1 sampai 10, dan nama siswa dari Aditya sampai Diki Sapit, dan nomor NIS dari awal sampai akhir. Ya, seperti itulah contoh dari pembuatan database dan tabel. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya tahu banyak sekali kekurangan di video tutorial ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.